Bos, sudah setengah tahun lamanya, akhirnya kau mau menerima teleponku. Bila. Jika engkau masih berani menggangguku saat kerja, telepon aku lagi, percaya tidak, ku buang ke Samudra Pasifik jadi makanan hiu. Apa? Kerja. Bos, kau ini pemimpin kuil surgawi yang termasyhur. Kok malah jadi mucikari pria? Kau cari mati ya? Nyaman di Delta, awas ku bunuh kau. Jangan, bos. Aku tak berani lagi. Oke? Bos, kau tinggalkan jabatan. Pemimpin kuil surgawi malah kabur ke sini. Jadi supir taksi. Atau kuli bangunan, pengalaman hidup gini. Terlalu ekstrem. Jangan buang waktu. Hasil investigasi tentang ibuku. Bagaimana? Ada perkembangan? Setelah bertahun-tahun investigasi di luar negeri, kematian ibumu berhubungan dengan aliansi darah. Aliansi darah? Teruskan investigasi ini. Siap. Pak Supir, asal bisa lolos dari kejaran mereka, tarif berapapun ku bayar. Duduk mantap. Di sana, kejar! Pak, tolong lebih cepat. Nggak bisa cepat, di terowongan ada lampu radar. Ini kecepatan maksimal. Duduk mantap. Cantik. Mereka sudah tertinggal. Bisa turun sekarang? Panas? Panas sekali. Panas sekali. AC sudah menyala. Cantik. Tunggu. Tunggu dulu, cantik. Apakah kamu minum sesuatu yang tidak bersih ya? Bu Senna, kita datang. Sayang, turun mobil dengan ibu. Oh, Mama, Papa benar ada di sini. Jangan sampai kali ini pria itu bisa kabur lagi. Bu Senna, tenang saja. Dari pengalaman sebelumnya, kami sudah menyusun metode baru. Kali ini dia pasti tak bisa kabur. Lalu pekerjaannya sekarang apa? Sekarang dia pedagang daging babi. Daging babi? Pedagang? Kau pikir bersembunyi di sini, aku tak bisa menemukanmu, percuma? Pria tampan sepertimu, dimanapun berada, bagaikan kunang-kunang di malam gelap, terlihat mencolok dan istimewa. Sorot matamu yang memikat, rahang tajam bak pisau. Kepandaianmu mengiris daging. Dan es cincau buatanmu membuatku tergila-gila.
Walau kondisimu begini, asal-usulmu. Tapi, setiap profesi punya aturannya. Bagaimanapun juga, kamu harus bayar sewa kios bulan ini. Menyewa kios tidak perlu bayar? Kukira kita bicara soal perasaan. Nyatanya, hanya transaksi belaka. Bahasa cinta pun harus dibayar. Bu, coba lihat sendiri. Kios daging babiku ini, yang beli bukan untuk daging, tapi sayuran. Begini saja, ambil daging iga ini. Bawa saja, sebagai pengganti sewa. Hari ini juga bayar sewa. Kalau tidak, aku akan tutup kiosmu. Aku akan tutup kiosmu. Bagus sekali. Kau lemparnya. Sinta, akhirnya ketemu. Papa, katamu kau masih lajang? Tunggu dulu. Nak, apa kau salah orang? Aku bukan ayahmu. Sinta tidak salah. Mama bilang kau ayahku. Apa ibumu bilang jangan bohong? Aku tidak salah orang, kau ayahnya. Kau adalah CEO grup Aoshi, Anisena. Apa grup Aoshi, perusahaan bernilai puluhan triliun yang begitu besar ini? Kenapa dia datang ke sini? Benar kau? Kau yang sudah memanfaatkanku, lalu kabur begitu saja. Brengsek, sudah 4 tahun aku mencarimu. Akhirnya ketemu juga. Papa, semua bilang aku anak tak punya ayah. Kamu tidak mau Sinta lagi? Ini benar. Ini laporan tes DNA. Ini memang anakmu. Kenapa tidak segera menemuiku? Mencarimu? Bagaimana bisa kutemukan kau? Bertahun-tahun ini, kau jadi sopir taksi atau kuli bangunan. Sekarang berjualan daging babi di sini. Mana bisa kutemukan? Rupanya selama ini, yang menyelidikiku ternyata dia, kukira, orang-orang dari luar negeri. Sekali langsung, Mau berapa kali lagi? dia kasar sekali. Kalau kamu masih pria, menikahlah denganku. Apa? Maksud kamu apa? Aku menikah denganmu? Kamu yang malah merasa teraniaya? Bukan, Papa, Sinta tidak mau, tidak ada. Papa. bukan itu maksudku. Aku belum siap. Kamu bilang aku, Kalau gitu, ayo kita nikah. Hari ini, aku punya papa. aku juga punya anak sayang. Papa tampan sekali. Sinta suka papa. Sekarang Sinta punya ayah di sampingnya. Aku bisa lebih leluasa mengatasi krisis perusahaan. Cantik tidak, Mama? Tidak cantik. Halo? Baik, aku mengerti. Ada urusan darurat, harus segera kuselesaikan. Nanti aku hubungi lagi, tapi kuperingatkan, kalau kali ini kamu kabur lagi, sisa hidupmu, jangan jadi lelaki lagi. Mengerti. Papa, bisa beri nomor teleponmu untuk kusimpan. Nanti kalau Sinta rindumu, bisa telepon papa kapan saja. Oke. Sudah. Sampai jumpa, papa. Sampai jumpa. Hormat kepada pemimpin, bos. Maaf, informasi lokasimu berhasil dilacak orang. Ini kesalahan staf. Bantu selidiki seseorang, namanya Anisena. Anisena, bos, apa hubunganmu dengannya? Selidiki dia untukku. Apakah anak perempuannya punya hubungan darah denganku? Apa? Bos, kau sudah punya anak, tapi tidak mungkin. Keluarga kalian setiap generasi hanya punya anak tunggal. Sulit punya keturunan, mana mungkin mudah hamil. Benar juga. Bos,
Jangan-jangan kau dibohongi. Suruh selidiki ya diselidiki, banyak bicara. Baiklah, sudah. Kau anak yang ditinggalkan, kupukuli kau. Aku bukan anak jahat, aku punya papa mama. Pukuli dia, pukuli. Jika kau benar anakku, kan kuberikan segala kebahagiaan di dunia. Kalian datang untuk apa? Kalian mau ngapain? Lepaskan ibuku. Sinta, kesini Bu. Anni Sena, sejak kau berselingkuh di luar dengan pria itu dan melahirkan anak ini, bisnis keluarga terus merugi. Kalau terus begini, kita akan bangkrut. Ayah, perusahaan gagal karena manajemen buruk. Kenapa salahkan Sinta? Dia cuma anak kecil. Kakak, masih membantah? Sejak anak ini lahir, pernikahan dengan keluarga Jona hancur. Keluarga Jona terus menekan keluarga Sena. Kalau bukan karena anak ini, masa keluarga kita sampai terpuruk begini? Dinda Sena, mulutmu ini, jaga bicaramu. Anakku, dia punya orang tua, bukan anak haram. Ayah ibu, lihatlah dia, cuma ngomong dikit, langsung marahin aku. Anni Sena, berani-beraninya kau bicara ke adikmu? Ini gara-gara kehidupan pribadimu yang tidak bermoral. Hamil di luar nikah, melahirkan anak ini, merusak rencana keluarga. Dia itu pembawa sial. Guru besar ternyata benar. Anak ini benar-benar pembawa sial. Selama dia ada, keluarga kita takkan pernah tenang. Guru besar, ini anak yang dilahirkan putriku, itu apakah keluarga Sena bisa terhindar dari sial dan berubah makmur? Semua bergantung pada Anda. Tepat seperti dugaanku, gadis kecil ini memang pembawa sial. Selama dia hidup, keluargamu seumur hidup, jangan harap bisa bangkit. Guru besar, adakah cara untuk menangkalnya? Air suci ini kudapatkan dari kuil Tao, suruh ibunya minum air ini dulu. Lalu ikat bagua ini di tubuh si anak. Jangan biarkan keluar 49 hari, minum air suci tiap hari, bencana akan sirna. Ayah, Sinta cucu kandungmu, masa tega begini? Anak ini ayah kandungnya saja tak jelas. Aku tak mengakunya sebagai cucu. Sinta bukan anak jahat, dia punya ayah. Jangan nangis sayang, kamu anak baik, kamu anak kesayangan. Ibu, Katanya punya ayah, kalau benar ada ayah, mana buktinya? Datang menjemputmu? Ani Sena, sejak melahirkan anak ini. Tahukah kau orang sebutmu apa? Kata mereka, kau perempuan murahan, yang suka main pria. Sampai ayah anak ini pun tak jelas. Ani Sena, kau aja hidup sembarangan. Apa kita yang kena imbasnya? Dinda Sena, aku peringatkan, hina aku boleh, jangan sentuh anakku. Ayah lihat dia. Anni Sena, berani ngomong begitu? Siapa suruh bicara ke adikmu dengan cara seperti ini? Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita simpanan. Tuan dengar ucapannya. Putrimu ini sama sekali tidak menghargai kita. Kalau terus dibiarkan dia berbuat semaunya, keluarga kita pasti hancur berantakan. Anni Sena, hari ini kamu menghina orang tua. Aku masih bisa memaafkanmu. Tapi hari ini, kamu harus minum air suci ini sampai habis. Aku tidak minum, putriku. Bukan anak haram, kenapa aku harus dengar omong kosong penipu? Anak durhaka, berani menghina guru besar. Akan kuhajar kamu. Hari ini, Kakek, tolong jangan pukul mama. Tolong jangan sakiti mama. Sinta sudah tahu salah. pergi sana, anak kecil. Sinta, Kepala keluarga Sena, Nona Sena, sudah kerasukan roh jahat. Jika tidak segera mengambil tindakan tegas, keluarga Sena akan benar-benar hancur. Guru besar benar. Kita harus segera bertindak. Yang mulia langit tak terbatas. Ayah, biar aku yang urus. apa yang kau lakukan? Minggir. Kau mau apa? Sembuhkanmu dari roh jahat. Lepaskan mamaku. Pergi. Sinta,
lepaskan Sinta. Sinta, Ikat cermin bagua ini di tubuh anak haram ini selama 49 hari sampai 49 hari penuh. Sampai 49 hari penuh. mau apa kalian? Mau apa kalian? Kalau anakku kambuh asmanya, dia akan meninggal. Lebih baik dia mati. Tidak, tidak. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Sinta Sena. Memang putri kandung Anda. Bos, Anda sudah jadi ayah. Dia benar-benar putriku? Sudah pasti benar. Tapi, bertahun-tahun ini ibu dan anak. Hidupnya tidak mudah. Hidup susah. Berdasarkan investigasiku, Ani Sena adalah putri sah keluarga Sena. Salah satu dari 4 keluarga besar kota J. Bertunangan dengan keluarga Joner 4 tahun yang lalu. Ani Sena hamil di luar nikah. Melahirkan seorang putri hingga buat keluarga Joner marah. Di bawah tekanan keluarga Joner, keluarga Sena hampir bangkrut. Sejak putrinya lahir, Langusna dianggap keluarga Sena sebagai aib keluarga. Menerima cemoohan dan hinaan. Bertahun-tahun ini, mereka di keluarga Sena hidup sangat sulit. Cukup. Aku mengerti. Bayi sudah lahir? Sayang, walau sejak lahir kamu tak punya ayah, tapi ibu pasti akan belajar cara menjadi ibu yang baik. Sayang sudah sebulan, sayang lucu sekali. Kamu malaikat kecil ibu, sayang sudah 1 tahun. Bicara, iya, imut sekali, malaikat kecilku ibu akan selalu menyayangimu. Sinta sudah besar, sudah bisa cuci piring. Putriku sangat mandiri, ibu akan selalu menyayangimu. Putriku dipermalukan lagi. Di TK, anak lain bilang dia, anak haram tanpa ayah, pikir pria yang bertahun-tahun tak ditemui ini. Pengen kubunuh saja. Besarkan anak sendirian, pasti sulit ya. Ke depan ada aku, tak akan kubiarkan siapapun ganggu anak kita. Sinta, Papa, tolong aku dan Mama. Sinta. Ada apa Sinta? Akan kuberikan nomor telepon dengan segala cara. Lacak alamat IP ini sekarang. Papa, tolong aku dan Mama. Tolong. Papa, kumohon, lepaskan Sinta. Dia dalam bahaya. Aku mohon. Ani Sena, dulu sok jagoan. Kenapa? Sekarang malah pohon. Memohonku, sudah terlambat. Kalau dulu nurut aku, gugurkan janinnya. Tak akan ada masalah begini. Ayah, aku salah, maafkan aku, kembalikan Sinta padaku. Baik, tapi jawab dulu. Di keluarga Sena, menghina orang tua, hukumannya apa? 10 kali cambuk. Baik, kalau tahu diri, berdiri tegak. Silakan ayah hukum. Kembalikan putriku. Sampai sekarang masih memikirkan tentang anak itu, ayah. Kurasa dia sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Dinda benar. Kalau terus-terusan khawatirkan anak ini, pasti tidak akan rela. Bekerja sama dengan guru besar untuk hilangkan malapetaka keluarga kita. Kalian sudah memukul, menghina juga. Apalagi yang kalian mau? Dengar baik-baik. Jika terjadi sesuatu pada putriku, biarpun harus mati, aku akan bawa kalian semua. Mengancamku, baiklah kau mau aku bebaskan. Anak itu, asal kau buang dia, aku akan lepaskannya. Mimpi. Sinta. Jangan takut, Sinta. Ibu datang selamatkanmu. Ibu datang selamatkanmu, Sinta.
Papa, Mama, tolong aku. Lepaskan putriku. Cepat selamatkan aku. Hentikan. Hentikan. Selaliman, Kau siapa? Di mana istri dan putriku? Sinta kambuh asmanya. Mereka mengurungnya. Apa? Putri kalian? Kau pria yang dijalin Anisena di luar, ya? Ayah, kakak sekarang berani bawa pria luar ke rumah. Menurutku dia sama sekali tak menghormati Anda. Anisena, katakan siapa dia? Dia ayah kandung anak. Baiklah, bahkan membawa pria ke rumah. Akan kuhajar kau. Aku anggap tak punya anak seperti kau. Lepaskan. Tuan, Serahkan putriku. Lepaskan dia, mimpi kau. Papa, Mama, tolong aku. Sinta, Ini juara tinju terbaik yang kubawa dari Asia Tenggara. Kau pikir bisa mengalahkannya? Sinta, Sinta. Sinta. Sinta, lihat ayah. serahkan anak itu. Apa maksudmu? Kau tahu siapa aku? Berani kau sentuh aku? Aku akan... berani kau pukul putriku. Aku lawan kau sampai mati. Tuan, wanita ini membawa pria. Bikin usuh di rumah kita. Tuan harus membela kami. Anisena, apa sebenarnya tujuanmu? Sudah kukatakan, Sinta bukan anak haram. Dia bukan pembawa sial. Dia punya ayah dan ibu. Dia putriku. Baik, baik, baik. Sudah berani melawan. Aku peringatkan kau. Kau menghina aku. Kau akan sengsara. Aku juga peringatkan kau, jika kau ganggu lagi istri dan putriku, aku habisi kau. Baik, tunggu saja. Kita pergi. Sayang. Maaf aku terlambat. Apa kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang? Aku yang nelpon, suruh Papa datang. Iya, aku tinggalkan nomor Sinta. Aku tinggalkan nomor Sinta. Aku tinggalkan nomor Sinta. Dia bilang, sedang dalam bahaya, langsung ku bergegas ke sini. Bagus, Papa. Papa tadi keren banget loh. Ya kan, Mama? Laki-laki ini tidak seseram yang kubayangkan. Lagi pula Sinta kayaknya. Ini juga suka sama dia. Kok kekuatanmu gede banget sih? Gede banget sih. Soalnya sering motong daging babi. Kamu pasti capek ya selama ini. Berani-beraninya kamu bilang gitu. Selama ini kalau bukan karena kamu kabur setelah berhubungan, aku akan sesusah ini. Wanita ini tiba-tiba langsung marah-marah. Sayang, sekarang kita sudah menikah, tenang saja. Mulai sekarang aku akan lindungi kamu dan anak. Kejadian seperti hari ini tidak akan terulang lagi. Aku tidak berharap apapun dari kamu. Jaga baik-baik anak kita saja. Urusanku bukan urusanmu, lagi pula kamu tidak bisa urusi. Kamu yakin sekali aku tidak bisa membantumu? Kamu cuma penjual daging babi, mau bantu pakai apa? Jual daging babi kenapa? Jual daging babi bikin orang meremehkan ya? Ya, Mama. Kok bisa bilang begitu untuk Papa? Di mataku, dia tampan dan hebat. Pasti bisa lindungi kita. Sinta, kok malah membela orang lain? Aku sudah susah payah membesarkanmu. Kamu tidak membelaku, malah bantu si brengsek ini. Aku paling suka Papa. Kamu
Kamu terluka. Kamu terluka. Aku baik-baik saja. Aku akan naik sendiri untuk oles obat. Kamu tunggu di bawah, temani putri kita yang penting. Papa, sekarang punya kamu yang melindungi aku dan Mama. Kedepannya, apa kita masih akan disakiti orang? Kedepannya ada ayah di sini. Takkan ada satu orang pun sakiti ke kalian. Papa, hebat sekali. Kalau gitu, Papa harus tunggu jago ya. Tentu saja, Papa orang terhebat di dunia ini. Sehebat apa sih, Papa? Lebih hebat dari Superman. Superman, Papa lebih hebat dari Superman. aku bantu ya. Kamu ngapain? Siapa suruh masuk? Jangan salah paham, aku cuma mau olesin obat. Aku tak mau. Keluar. Aku peringatkan kau, kalau berani melirik, awas kau keluar matamu. Bagian mana tubuhmu yang belum kulihat? Kamu brengsek. Sudah, aku tak main-main lagi. Luka di punggungmu ini sulit diobati sendiri. Aku bantu. Tak usah. Nurut. Kalau kau berani macam-macam, awas aku potong kamu. Santai saja. Aku pria baik. Bagian yang tak pantas dilihat akan kulihat. Dulu kok tak kusadari, wanita ini punya tubuh bagus sekali. Ngapain diam saja? Cepat obati aku. Bertahun-tahun kau kerja keras. Jangan banyak omong. Cepat obati. Kau sakiti aku? Aku pelan-pelan. Sudah. Obatnya selesai. Ngapain melotot? Masih melotot? Dasar cabul, lepas kancingku. Bukan. Aku juga mau melepas, tapi caranya gimana? Kau? Ini apa? Keras banget sih. Bukan, Mbak. Jangan-jangan kau sentuh bagian salah. Dasar mesum. Papa, Mama, kalian ngapain? Papa, Mama, kalian lagi ngapain? Itu, Sinta Mama sedang melakukan. Malu sekali. Sinta. Minggir. Kalau nggak ada urusan, aku pergi dulu. Sebenarnya, aku perlu bicara serius denganmu. Aku menikahimu hanya untuk Sinta. Dia tumbuh tanpa kasih sayang ayah. Aku memanggilmu kembali agar kau bisa menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Jangan khawatir, aku juga ayah kandungnya. Aku tahu harus berbuat apa. Bagus kalau sudah tahu. Kalau nggak ada urusan, keluar sana. Kenapa belum pergi juga? Sebenarnya aku juga bisa menjadi suami yang baik. Pergi sana. Papa, katamu lebih hebat dari Superman. Kamu bisa kungfu. Papa pasti bisa kungfu. Ajarin dong.
Oke, biar aku pikir dulu. Aku ajari kamu jurus lempar pisau kecil, warisan keluarga Liman. Papa hebat banget, hebat. Selaliman. Papa hebat ya, hebat. Selaliman. Siapa yang suruhmu tunjukkan lempar pisau di depan anak? Mama jangan marahi Papa dong. Aku minta Papa ngajarin kungfu. Dia bisa kungfu? Aku peringatkan kamu, kalau berani lagi ngomong di depan anak, aku tidak akan biarkanmu. Sinta, ayo tidur sama Mama. Selamat malam, Papa. Jangan ciumnya. Bila. Lain kali kalau telepon selarut ini lagi, sampai ganggu istirahat anak kesayanganku. Kamu percaya nggak aku kupas kulitmu? Bos, kamu berubah ya. Dulu kan paling benci sama anak kecil. Sekarang kok tiap kali bicara, anak kesayangan. Anak kesayangan terus. Bualanmu, omong kosong. Kapan aku bilang benci anak perempuan? Kalau ada urusan, langsung bicara. Ada kabar, ayahmu si kaya raya dan adikmu besok ke Kota Sungai cari kamu. Besok tiba. Lagi pula, mereka kayaknya udah tahu kamu punya anak. Siapa yang kasih tahu? Bos, apa katamu? Sinyal jelek nih. Aku tutup dulu ya. Ayah, info ini benar kan? Kakak benar punya anak? Aku akan jadi tante. Kabarnya tentu benar. Tapi ayah, kalian berselisih? Sudah bertahun-tahun ini. Kita ke Kota Sungai untuk temuinya. Dia mau ketemu kita, kan? Dasar bocah. Sudah bertahun-tahun ngambek. Dia pasti tidak akan mau menemuiku sendiri. Begini, siapkan acara. Aku akan adakan pesta amal untuk cucuku di Kota Sungai. Nanti, semua kalangan hadir. Aku yakin si brengsek itu pasti tidak tega menolak ajakanku untuk ketemu cucu kesayanganku. Ayah licik ya. Lihat nih. Dasar bocah ini bisa punya anak secantik ini. Aduh, lucu banget. Sudah, Sinta, cobalah cicipi. Lihat bagaimana rasanya. Makanan yang Papa masak enak sekali. Dibandingkan masakan Mama, siapa yang lebih enak? Masakan Papa lebih enak. Kamu juga coba. Coba rasanya bagaimana. Cuma, biasa saja. Hari ini, Jordan Liman, orang terkaya negara, tiba di Kota Sungai untuk mengadakan pesta malam amal untuk cucu perempuannya hari ini. Undang para tokoh Kota Sungai hadir. Papa, kakek ini mirip sekali denganmu. Jangan-jangan ini kakek. Sinta, kamu salah orang. Kakek ini adalah orang yang sangat kaya. Papamu cuma orang biasa. Tak ada hubungan dengannya. Kalau benar punya kakek sehebat itu, siapa berani ganggu kita? Tapi kakek ini dan Papa sangat mirip. Papamu tidak kalah tampan dari dia. Penjual daging biasa. Mau bandingkan dengannya? Itu. Hari ini, aku akan ke acara pengakuan keluarga, Pak Liman. Jaga Sinta di rumah. Ada masalah, hubungi aku. Pergi dulu. Cuma lapas saja. Apa maunya orang ini? bos, ada masalah. Ayahmu telefon, memperingatkan kita. Apa katanya?
Katanya, kalau cucunya tidak hadir di pesta malam amal, dia akan hancurkan semua kekuatan kita. Dia juga bilang, Dad sebagai orang terkaya Daksia, walau tak kuat statusmu sebagai pemimpin kuil surgawi. Tapi perang dengannya, kau tak akan mendapat keuntungan. Baik, aku mengerti. Orang ini memang tidak masuk akal. Sinta, Papa akan bawa kamu cari kakek. Setuju? Baiklah, baiklah. Turunlah dulu. Papa, apa kakek ada di sini sekarang? Kakek, dia di sini. Hati-hati. Sinta. Dasar kamu. Kamu nyetir kayak gimana sih? Mata buta ya? Mobil mewah baruku, kau rusak. Sikapmu keterlaluan, kamu hampir nabrak orang, kau tahu? Sikapku? Kau tahu harga mobil ini berapa? Bahkan kalau aku tabrak kalian sampai mati, aku tetap bisa bayar. Masuk akal nggak kamu? Aku nggak masuk akal sama kamu. Kau tahu mobil mewah ini harganya berapa? Sekarang kamu nodain mobilku, jilat sampai bersih. Jangan sentuh papaku. Minggir sana. Sinta. Cari mati ya? Mau apa? Mau mukul orang? Bu Lulia kenapa? Ada masalah? Putih ya? Dia menggores. Ini mobilku dan mau mukul aku. Kalau hari ini kalian nggak bisa selesaikan masalah ini, percaya nggak aku bakal bikin kalian semua dipecat? Bocah, cari masalah ya, berani ganggu Bu Lulia. Papa, aku takut. Berhenti. Ini Bu Sena dari grup Ani. Bu Sena, ada perlu apa? Ini aku, mitra kerjamu, Lulia. Ada si miskin tiba-tiba lagi ke wajah dia? Ada apa dengan Sinta? Mama, orang-orang jahat itu menghina aku dan papa. Mama? Mama, ada orang jahat sedang hina aku dan ayah. Apa? Kamu bilang perempuan ini pukulmu? Bu Sena, tolong dengar penjelasanku. Bu Sena, aku. Minta maaf pada anakku? Maaf, aku salah. Pergi sana. Kamu datang untuk apa? Bukannya suruhmu jaga Sinta di rumah dan merawatnya dengan baik? Papa bawa aku cari kakek. Kakek? Kakek Sinta, ada di sini? Orang keluargaku bilang mau ketemu cucu. Jadi aku... Apa katamu? Kakek Sinta ada di hotel kerajaan, kamu tahu nggak? Hari ini, hotel kerajaan dipesan penuh sama orang. Aku tahu. Tapi kamu tahu nggak? Hari ini menyewa seluruh hotel. Jordan Liman, orang terkaya di Daksia. Jangan-jangan kamu bilang, kakek Sinta itu orang terkaya, Jordan Liman? Sudah. Bohong ke Sinta sudah cukup, masih mau bohongi aku juga? Kalau ayahmu orang terkaya, kau masih jual daging babi di pasar? Selaliman. Sebentar lagi aku harus hadiri pesta Pak Liman. Acara ini sangat penting bagi perusahaan kami. Aku nggak ada waktu buat main-main sama kamu. Cepat bawa Sinta pulang. Urusan lain nanti saja. Terlalu garang, orang terkaya negara. Lalu bagaimana? Aku orang terkaya dunia. Vivi, Jordan Liman ini sebenarnya siapa sih? Kenapa hari ini banyak orang penting yang datang? Bahkan keluarga sebesar keluarga Jonah, keluarga nomor 1 di kota sungai, rela jadi penyelenggara acara ini demi dia. Kiana, Jordan Liman ini orang terkaya di Daksia. Kata kakakku, dia ngadain acara amal ini buat rayakan cucu perempuan kandungnya. Katanya, dia mau investasi
23 triliun ke kota sungai. Makanya banyak pengusaha datang. Semua ngincar 23 triliun itu. Pantasan banyak orang penting datang. Vivi, nanti kalau ketemu bos besar, jangan lupa sebut nama keluarga Hua. Yang bagus-bagus ya. Santai aja. Keluarga Jonah sebagai penyelenggara pasti punya pengaruh. Di depan Pak Liman, aku pasti bantumu. Kalau Pak Liman seneng, keluarga Hua bisa dapatkan investasi. Makasih banyak ya, Vivi. Vivi, itu kan tunangan kakakmu, Anisena. Dia kok berani datang? Iya, bener, itu dia. Sejak dia hamil di luar nikah dan nodain nama keluarga Jonah, perusahaannya hampir bangkrut. Dia mungkin datang karena investasi 23 triliun dari Pak Liman. Dasar wanita murahan. Menggoda pria luar. Menggoda pria luar. Rusak nama baik keluarga Jonah. Ayo kita ke sana. Loh, ini bukan Bu Sena. Kok kamu datang ke sini? Bu Jonah, Bu Hua, kalian bisa datang, kenapa aku enggak? Anisena, perusahaanmu akan bangkrut. Masih berani datang ke acara ini? Jangan lupa, statusmu sekarang udah nggak layak di sini. Vivi, masih nggak sadar? Bu Sena datang ke jamuan malam ini dengan muka tebal, cuma demi investasi ya. Kalian juga ngincar dana Pak Liman, kan? Anisena, keluarga Jonah, pasti dapat investasi 23 triliun. Dasar perempuan, murahan. Mana berani saingan sama kami? Mama. Sinta, bagaimana kalian bisa masuk? Papa bawa aku masuk. Bukankah sudah kubilang, suruh kau bawa Sinta pulang? Kenapa kau bawanya ke sini? Cepat bawa Sinta pergi. Ini bukan tempatmu bermain-main. Jadi, ini anak yang kau lahirkan. Dengan pria ini di luar sana, ku dengar. Sejak anak ini lahir, keluarga Sena kalian tidak pernah mengalami hari baik. Ini adalah pesta pengakuan keluarga Pak Liman. Beraninya kau bawa anak ini ke sini. Katakan lagi satu kata tentang putriku dan lihat saja. Putrimu? Bu Sena, jangan bilang padaku, kamu main gila. Di luar sama pria itu, si miskin ini kan? Lihat semuanya. Pengusaha cantik terkenal kota sungai, punya anak haram dengan seorang pria haram. Bukankah itu Anisena dari grup Ani? Kudengar 4 tahun lalu dia melahirkan di luar nikah. Lahirkan anak pembawa sial dan hancurkan grup Aussie, hampir bangkrut. Anisena, kamu benar-benar tidak pilih-pilih. Orang seperti ini, kau bisa tahan? Vivi, kenapa kau bicara begitu? Bu Sena, setidaknya adalah wanita tercantik nomor 1 di kota sungai. Keterampilan tidurnya dengan pria, tentu saja luar biasa. Wanita jahat, kau tidak boleh bicara tentang ibuku. Sinta? Kau anak haram, berani dorongku? Beraninya kau sentuh putriku? Kau berani memukulku? Memang kamu yang kupukul, mulutmu jorok sekali. Kubuat kau tak bisa bicara lagi. Satpam, mana Satpam? Jangan berisik di sini. Apa kau tahu ini tempat apa? Nona Jonah, apa yang terjadi? Pria ini, di hotel, keluarga, Jonah, berani memukulku? Bagaimana menghukumnya? Manajer Leo, dia suamiku? Bisakah Anda memberiku sedikit muka? Bu Sena, maaf, sekarang kamu tak punya harga sedikit. Satpam, bawa dia keluar dari sini. Manajer Leo. Sayang, jangan pedulikan mereka. Mereka tak bisa mengusir kita. Selaliman, bisakah kau jangan banyak bicara? Sayang aku. Apa kau tahu acara ini sangat penting bagiku? Apa kau mengerti arti semua ini? Apa kau sadar sedang hancurkanku? Mama, jangan marahi Papa. Papa tidak sengaja. Bukankah aku ingin lindungi kalian? Lindungi aku? Dengan apa kau lindungiku? Kau cuma bisa bicara omong kosong, apalagi yang kau bisa?
Baiklah, aku minta maaf. Tapi aku... Sudah, jangan bicara lagi. Mulai sekarang, kita jangan bertemu lagi. Mama, ini semua salah Sinta. Jangan usir papa. Pergi, ya. Sinta mohon padamu. Ayah, acara jamuan sudah siap. Sekarang tinggal menunggumu. Kakakmu sudah datang? Sudah dapat kabar. Sepertinya sudah sampai. Cucu perempuanku sudah datang? Mungkin juga sudah sampai. Cepat, bawa aku menemuinya sekarang. Ayah, jangan buru-buru dong. Duduklah dulu. Masalah dulu dengan kakak. Masih membuatnya kesal. Kamu juga tahu ini. Kalau kamu langsung turun, kalian pasti bertengkar. Banyak orang di sini. Kamu tidak mau dipermalukan di depan umum? Iya. Jadi maksudmu bagaimana? Bagaimana kalau aku temui kakak dulu untuk berbicara dulu, lalu bawa cucu ke sini untuk bertemumu lebih dulu? Bagaimana? Baik, ide ini bagus. Lagi pula, aku datang untuk cucuku, bukan untuk bertemu dia. Tenang saja, ayah. Pasti kamu bisa peluk cucu. Cepat pergi. Sinta, jangan menangis ya. Orang-orang jahat ini tidak bisa apa-apa pada kita. Selaliman, kamu pergi atau tidak? Sayang, kalau kamu percaya padaku hari ini, aku bisa menyelesaikan semua masalah ini. Bawa dia pergi. Sudah kukatakan, kalian tak bisa membawaku. Selaliman. Kamu? Aku bilang, kalau mau pergi, aku bisa pergi sendiri. Tapi kalau tidak mau, dewa pun tak bisa mengusirku. Terakhir kuperingatkan, hari ini putriku belum bertemu kakeknya. Kami tidak akan kemana-mana. Selaliman. Berhenti buat keributan. Kumohon padamu, bawa Sinta pergi. Vivi, dengan nada bicaranya, orang tidak tahu, bakal mengira Pak Liman adalah kakek yang anak ini. Anisena, pria yang kamu pilih ini benar-benar luar biasa. Berani mengaku keluarga orang terkaya. Kamu benar-benar nekat. Selaliman, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Kalau terus begini, tak ada yang bisa selamatkanmu. Manajer Leo, jangan buang waktu lagi. Segera bertindak. Diberi kesempatan baik, malah cari masalah. Aku akan menghabisi kamu. Serang! Berhenti. Hentikan semuanya. Buliman, kenapa kamu datang? Wanita ini siapa? Mengapa manajer Leo perlakukannya dengan sangat hormat? Kecikan suaramu, dia Sina Liman, putri Pak Liman, sekaligus calon pewaris grup Liman. Apa yang terjadi? Ada yang buat keributan di acara ini, aku sedang akan hajarnya. Keributan? Buliman. Anisena bawa pria untuk buat keributan di sini. Dia bahkan memukulku. Tolong Bu, harus membelaku. Buliman, suamiku tidak sengaja membuat masalah. Jika Anda tersinggung, aku siap meminta maaf. Kakak cantik, papaku tidak bersalah. Wanita jahat ini yang mengganggu ibuku. Papa melakukan ini untuk melindungi mama. Inikah putri kakak? Imutnya. Buliman, jangan terkecoh dengan anak haram ini. Anak ini sebenarnya pembawa sial. Siapa dekat, pasti celaka. Semua orang di kota sungai tahu Anisena melahirkan anak haram. Buliman, Anisena sengaja membawa si pembawa sial ke acara ini. Aku yakin dia punya niat jahat. Sebaiknya usir semua keluarganya dari sini. Kamu bilang, siapa pembawa sial? Itu dia. Buliman, kenapa kamu memukulku? Gadis kecil yang imut begini, kau malah bilang dia pembawa sial? Kamu bernama Sinta ya? Kamu terlihat sangat gemaskan. Bolehkah kakak memelukmu? Ini anakku, kalau suka anak, lahirin sendiri aja. Ayah ada di lantai atas, ingin bertemu Sinta. Kamu terlihat manis sekali.
Kakak ajak kamu main, boleh kan? Kakak siapa? Berapa umurmu? Sinta berapa tahun? Sinta, panggil tante. Selah, Liman. Bagaimana caramu bicara? Dengan Nona Liman? Memang harus panggil tante. Tante akan mengajakmu main. Kalau begitu kamu bisa cegah orang jahat ganggu papa dan mama. Papamu, pemimpin kuil surgawi. Yang ganggu dia sudah dikuburkan. Siapa berani ganggunya? Tante setuju? Nona Jona, mengingat pesta ini diselenggarakan keluarga Namu, masalah sebelumnya tidak akan kupersoalkan. Tapi jika setelah ini masih ganggu Nona Sena dan suaminya, jangan salahkan aku. Aku mengerti, Nona Liman. Sudah, sekarang tidak ada yang ganggu kalian. Ayo pergi. Itu Tidak apa-apa. Pergi cari kakek, tidak akan ada masalah. Ani Sena, kamu jalang. Kejadian tadi tidak akan kubiarkan. Kalau masih berkata kotor, percaya tidak, akan kupotong lidahmu. Dasar tidak tahu diri, keluarga Jona, kamu berani ancam? Tante, kamu mau diajak kemana? Kita akan menemui kakekmu. Tante, kamu kenal kakekku? Tentu saja, aku tante kandungmu. Sina ini lambat sekali ya. Mirip sekali, benar-benar sangat mirip. Mirip apa, Ayah? Seperti kakakmu waktu kecil, memang keturunan keluarga Liman. Kakek tua, apa kamu ayahnya papa? Ya, aku kakek kandungmu. Kamu benar-benar kakek. Aku memang kakekmu, cucu sayang. Boleh kakek peluk? Ayo, manis sekali, ayo. Cucu sayang, kakek punya hadiah untukmu. Ini, lihat. Ayo, kakek akan kenakannya untukmu. Ini, pusaka keluarga Liman. Kamu suka? Hadiah dari kakek, aku suka semuanya. Cucu baik, kakek. Kamu manis sekali ya. Keluarga Jona juga bisa kamu ancam. Orang jalang ini hinaku berkali-kali. Kamu harus membelaku. Siapa pelakunya? Itu dia. Itu dia. Fardi Jona ini, dia adalah penerus keluarga Jona. Katanya, keluarga Jona dan Sena pernah punya janji pernikahan. Tapi karena Ani Sena hamil di luar nikah, keluarga Jona sangat marah. Beberapa tahun terakhir ini, keluarga Jona terus menekan keluarga Sena. Masalah lama dan baru. Ani Sena ini masalahnya tidak kecil. Kak, si Marga Liman ini laki-laki jalang yang punya anak haram sama Ani Sena. Apa, Ani Sena? Anak haram itu adalah anak kalian berdua. Pak Jona, hati-hati bicaramu. Suamiku memang memukul adikmu, tapi itu karena dia menghina kami. Suami, kau sudah menikah. Benar. Selaliman adalah suamiku. Ani Sena, kita punya janji nikah dulu. Siapa yang izinkan kau nikah? Pak Jona, jaga sikapmu. Aku jaga sikap. Ani Sena, kau hamil di luar nikah, melahirkan anak haram, aku bisa maafkan, dan aku hanya menekan keluarga Sena, tidak menghancurkan total, hanya ingin kau berubah pikiran. Tapi kau tidak seharusnya menikah diam-diam dengan pria lain. Kau menguji batas kesabaranku. Fardi Jona, hormati suamiku. Pria seperti dia tak layak dihormati. Ani Sena, aku tak mengerti. Apa kurang dariku? Kau tak pilih aku, malah pilih dia. Sudah cukup. Aku bicara dengan Ani Sena, kau berhak menyela. Dengar baik-baik, tak peduli siapa kau, tak peduli hubunganmu dengan istriku sebelumnya, tapi mulai hari ini, ganggu lagi istriku, akan kuhabisi kau. Selaliman, jangan terlalu banyak bicara. Keluarga Jona di kota sungai. Aku tidak peduli siapa dia di kota sungai. Naga aku jinakkan, harimau aku injak. Suami Ani Sena ini, latar belakangnya apa? Berani sekali dia? Kira keluarga Jona tidak berani menghabisi dia? Dia pasti mati. Pak Jona di kota sungai, kekuasaannya besar.
Sebelumnya Fardi Jona hanya menekan keluarga Sena, belum bertindak mematikan. Hanya berharap Ani Sena bisa berubah pikiran. Sekarang setelah keributan ini, keluarga Jona mungkin akan mengambil tindakan tegas. Wanita jalang seperti dia, layak lakukan untuknya. Dia jelas tidak menghormatimu. Kau hanya sampah, berani menghukumku. Berani menunjukku? Orang yang berani menunjukku sudah mati tahun lalu. Kau baik-baik saja. Aku bunuh kau, aku tidak bunuhmu, aku bukanlah manusia. Satpam, Silakan perintahkan Pak Jona. bunuh dia sekarang. Satpam, Silakan perintahkan Pak Jona. bunuh dia. Selesai sudah, dia sudah mati. Berani menghina keluarga Jona, bahkan punya 10 nyawa sekalipun, takkan cukup untuknya mati. Fardi Jona, apa maksudmu? Ini Hotel Pak Liman. Kalau berani bertindak, tidak takut bermusuhan dengan Pak Liman? Ani Sena, jangan coba-coba ngancam aku pakai nama Pak Liman di grup kerajaan. Ini wilayah keluarga Jona. Siapapun bisa kubunuh. Jangan buang waktu dengannya. Dia ingin membunuhku? Ayo tunjukkan caramu. Sudah cukup dengan omong kosongmu. Meski tak peduli padaku, pikirkan Sinta. Fardi Jona, apa sebenarnya maumu? Apa syaratnya untuk melepas kami? Sinta, hadiah apa lagi yang kau mau? Bilang sama kakek, kakek akan penuhi semua. Bahkan mau bintang di langit, kakek akan ambilkan. Kakek sangat baik padaku. Selain mama dan papa, kaulah yang terbaik. Benarkah? Ada yang jahat pada Sinta? Kakek nenek dari ibu bilang Sinta pembawa sial sejak lahir hanya membawa masalah. Berani menghina cucu Jo dan Liman sebagai pembawa sial? Sungguh keterlaluan. Sinta, ke depan siapapun yang ganggu kamu, laporkan pada kakek. Kakek akan bantumu. Terima kasih kakek. Anak baik. Kakek, papa dan mama sudah lama tak melihatku. Pasti khawatir. Aku mau cari papa mama dulu. Sampai jumpa kakek. Hati-hati. Pergi. Aku ingin tahu semua tentang Sinta. Selama ini, dia pasti banyak menderita. Apa yang sebenarnya kau mau? Apa syaratnya baru mau melepaskan kami? Ani Sena, tadi bukannya sombong sekali, sekarang kenapa malah merengek ke kakakku? Fardi Jona, serang aku saja kalau berani. Jangan ganggu Selaliman. Permintaanku sederhana. Aku hanya mau kau dengan rela hati bersamaku. Lalu suruh dia berlutut untuk menjilat tumitku seperti anjing. Baru kulepaskan dia. Jangan keterlaluan. Baik. Satpam, tangkap mereka. Jangan ganggu papa mamaku. Jangan sentuh papa mamaku. Sinta, kenapa kau datang ke sini? Papa mama, aku baru ketemu kakek. Dia sangat baik padaku. Bahkan kasih hadiah. Kak, anak kecil ini, itu anak Ani Sena dan Selaliman. Ani Sena, keluarga kalian benar-benar lengkap semua ya. Bagus, bagus sekali. Sekalian tangkap semuanya, habiskan mereka. Jangan ganggu aku. Nanti kakek dan tante tahu kalian akan celaka. Nak kecil, jangan sebut kakekmu. Kalau dewa sekalipun, aku nggak takut. Kakek, di sini banyak penjahat mengganggu kami. Cepat selamatkan kami. Apa? Cucu sayang, tunggu sebentar. Kakek segera ke sana. Beraninya, berani ganggu, cucu Jo dan Liman, takkan kuampuni. Nah, bisa menelepon minta bantuan, kakekmu akan datang. Aku sangat ketakutan. Selaliman, omong kosong apa yang kau ceritakan ke Sinta? Aku tidak katakan apa-apa. Tidak boleh. Jika terus begini, Sinta bisa jadi anak nakal. Nak, beritahu paman, siapa kakekmu sebenarnya? Mungkin dia malah akan berlutut memohon ampun padaku. Dia memang kakekku. Ini juga yang kau katakan ke Sinta? Aku tidak berkata apa-apa. Lucu sekali kau, nak. Kau tahu siapa dia? Dia orang terkaya di Daksia, bahkan aku pun harus bersujud padanya. Dia kakekmu? Aku tidak bohong. Dia memang kakekku. Dia bahkan memberiku hadiah. Kembalikan. Ini pemberian kakekku. Kalau ini pemberian kakekmu, suruh dia ambil sendiri, ambil saja.
kakekku, kembalikan padaku. Kurang ajar. Kurang ajar. Inikah Pak Liman? Auranya sangat kuat. Pak Liman, Kakek, Cucu sayang, ceritakan ke kakek. Apa yang terjadi? benarkah ini cucunya? kakek, mereka mengganggu aku dan mama sama papa. Bahkan hadiah dari kakek dirusak sampai hancur. Cucu sayang, jangan nangis. Kalau kau nangis, hati kakek jadi sakit. Tenang saja. Kakek pasti akan balas dendam untukmu. Pergi ke mamamu dulu. Kamu yang mengganggu cucu kesayanganku? Aku... Pak Liman, dia bukan cucumu kan? Dia bukan cucuku. Kamu. Pak Liman, aku buta tidak mengenali orang penting. Tolong beri kesempatan lagi Pak Liman. Kamu masih minta kesempatan lagi? Ganggu cucuku sayang, aku tendang kau sampai mati. Si tua bangka ini, sifatnya kok masih keras begini? Ganggu cucuku sayang, hajar habis-habisan. Jangan pukul. Kak. Sudah cukup? Sinta. Kakek sudah menghajar si jahat itu. Terima kasih kakek. Mama, dia memang kakek, dia sangat baik ke Sinta. Pak Liman, terima kasih bantu kami. Kita semua keluarga, tak perlu sebut bantuan. Aku tak percaya. Di kota sungai masih ada yang berani ganggu keluarga Jordan Liman. Gimana sih ini? Ani Sena ini, benarkah dia menantu Jordan Liman? Fardi Jonah hari ini benar-benar salah langkah. Keluarga? Pak Liman, Anda dengan suamiku Selaliman, benar ayah dan anak ya? Tidak kenal. Tidak kenal? Tidak kenal? Tidak kenal. Ayah dan kakak benar-benar kekanak-kanakan. Sudah bertahun-tahun. Masih kekanak-kanakan begini. Pak Liman, bukannya kamu bilang ini, si cewek kecil. Itu cucumu, kenapa tiba-tiba tidak kenal lagi? Cewek kecil? Berani-beraninya kamu panggil begitu. Pukulimu? Bawa pergi? Pak Liman, beri aku kesempatan, aku minta maaf padanya. Kamu pantas minta maaf. Bawa dia. ada apa ini? Cewek ini benar-benar cucu kandung Pak Liman. Pak Liman, kejadian tadi, terima kasih. Aku ucapkan terima kasih atas nama anakku. Selaliman, Pak Liman bantu kami. Cepat ucapkan terima kasih. Aku tidak mau katakannya, tanpa dia pun aku bisa selesaikan. Selaliman, berani-beraninya bicara seperti itu ke Pak Liman. Anak durhaka ini. Ayah, tenang. Hari ini kan hari bertemu. Dengan cucu kesayanganmu, jangan terusik dengan kakak. Lagi pula, status kakak istimewa, tidak bisa diungkapkan kan? Kalau begitu, hari ini. Kak, ayah ini sifat kerasnya. Kamu juga tahu. Sudahlah, anak ini juga perlu tidur. Ayo kita pulang dulu. Ayo pergi. Pak Liman, karakter suamiku memang seperti itu. Mohon dimaklumi, jangan marah. Maaf ya. Sampai jumpa, kakek. Kalau kamu mau pulang, biarkan putriku mengantarmu pulang. Terima kasih. Nona Sena, biarkan aku yang antar. Sinta, jangan lupa telepon kakek, ya? Kakek akan rindukanmu. Kak, si cewek kecil itu, cucu Pak Liman. Sekarang kita sudah hina. Pak Liman, bagaimana kita harus lanjutkan nanti? Si cewek kecil itu, mana mungkin cucu Pak Liman? Di dunia, apa mungkin semua itu kebetulan? Pak Liman bahkan tidak kenal Selaliman sama sekali. Bagaimana mungkin Sinta Sena jadi cucunya? Apa mungkin Pak Liman suka anak-anak? Makanya. Ani Sena, sebelumnya masih menyisakan perasaan padamu. Kalau kau tidak tahu diri, jangan salahkan aku kalau bertindak kejam. Selaliman, apa kau menyembunyikan sesuatu?
Dari aku? Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Apa hubunganmu dengan Pak Liman sebenarnya? Sudah kubilang kan, aku sama sekali tidak kenal dia. Lalu mengapa Pak Liman mau bantu kita? Aku juga tidak tahu. Apa karena putri kita imut dia rindukan cucunya? Ya, begitu saja. Aku sungguh tidak kenal. Sepertinya aku terlalu pikirkannya. Kalau ayahmu orang kaya, kau tidak akan sengsara begini. Sayang, jangan hina orang seenaknya. Anak sudah tidur. Ada masalah apa? Bicara di rumah saja. Selaliman, maafkan aku. Telah katakan, kata-kata menyakitkan, aku minta maaf. Sayang, kita keluarga. Tak perlu minta maaf. Ikut aku sebentar. Kemana? Kamar, Kamar. Mandi dulu ya. Aku belum siap persiapan mental. lalu? Masih mau siapkan persiapan mental apa? Ya. Aku juga nggak perlu persiapan mental apa. Baiklah sayang. Cepat dikit, ayo perlakukan aku semaumu. Cepat. Ini kamu yang bilang ya? Apa yang kau lakukan? Selaliman. Aku mau tanya beberapa hal. Kalau kau berani bohongiku, aku tak akan biarkanmu. Cepat bicara. Pertama, sebenarnya kau ini siapa? Bukan cuma penjual daging biasa, Lalu, pernah jadi sopir taksi, jadi satpam di perumahan. Selaliman, kau kira aku bodoh ya? Kalau kau orang biasa, mana mungkin bisa kalahkan? Juara tinju Asia Tenggara, kalau kau orang biasa, mana mungkin tenang? Saat acara tadi, naluriku bilang, kau pasti bukan orang biasa. Jangan-jangan perempuan ini tahu sesuatu. Katakan yang sebenarnya. Apa kau buronan? Buronan? Sayang, mana mungkin aku buronan? Kalau bukan buronan, kenapa beberapa tahun ini kau sembunyi-sembunyi? Sayang, aku benar-benar tidak bersalah. Aku sungguh bukan buronan. Aku ini orang baik hati. Aku bahkan tidak menginjak serangga. Mana mungkin aku buronan? Apa kau kebanyakan nonton drama mata-mata? Bukan. Jujur. Baiklah. Sementara aku percaya, satu lagi, yang paling penting, kau harus menjawab. Apakah kau akan benar-benar perlakukan Sinta dengan baik? Tenang saja. Aku juga ayah Sinta. Pasti akan perlakukannya baik. Bersumpahlah. Aku bersumpah akan memberikan 100, bahkan 1000% kebaikan untuk putri kesayanganku, Sinta. Sayang, sumpah sudah kuucap, pertanyaanmu sudah terjawab. Sekarang, bisa turunkan pisau itu. Tapi naluriku bilang, kau bohongiku. Kau bohongiku. Annie, jangan keterlaluan. Apa katamu? Harimau tak mengaum. Kau anggap aku kucing? Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Kamu istriku. Apa menurutmu niatku? Jangan. Kau? Cepat tidur. Sayang, apapun identitasku, aku tetap ayah Sinta dan suamimu. Sudahlah. Aku sudah sampai di kantor. Kamu pulang cepat jemput Sinta. Oke? Dah. Proyek perusahaan. Nomor 10, ada masalah. Ayah Bu Sena pagi-pagi sudah datang ke kantor, kumpulkan semua pemegang saham rapat. Kayaknya mau cari masalah sama Bu Sena. Bu Sena kasihan juga.
Waktu ambil alih dulu, situasinya sudah berantakan. Sekarang proyek bermasalah lagi. Aku rasa rapat dewan hari ini mau kudeta jabatan. Kalau Bu Senna tersingkir, dia akan kehilangan semuanya. Menurutku, anggota dewan itu cuma sekumpulan orang tak berguna. Kalau bukan karena Bu Senna, grup AOC sudah lama bangkrut. Bu Senna, ayahmu dan semua pemegang saham perusahaan sudah menunggu di ruang rapat mereka, seperti mau melakukan kudeta. Mengerti. Ini langka sekali. Biasanya di kantor, jarang bertemu kalian. Hari ini malah semua berkumpul. Ini langka sekali. Biasanya di kantor, kalian jarang terlihat. Hari ini malah semua berkumpul. Anisena, apa maksudmu ini? Apa perkataanku salah? Kalian para pemegang saham saat bagi laba saling tunjuk siapa paling rajin, tapi kalau kerja malah menghilang. Ayah, lihatlah sikapnya. Anisena, kurasa kau sudah berani berbicara seenaknya padaku. Sudah, jangan bertele-tele. Kalau ada urusan, langsung bicara. Anisena, apa kau sadar apa yang sudah kau perbuat? Apa kesalahanku? Tahukah kau, di acara amal kemarin, kau menghina Fardi Jona, keluarga Jona murka, dan mengeluarkan larangan untuk grup AOC. Akibatnya, banyak pemasok membatalkan kerja sama perusahaan di ujung tanduk. Kau masih sempat menyindir? Aku sudah paham situasinya. Aku akan berusaha mengatasi krisis ini. Atasi krisis? Dengan apa kau bisa menyelesaikannya? Keluarga Jona adalah penguasa industri di sini. Satu kata dari mereka, tidak ada perusahaan yang berani bekerja sama. Jika begini terus, tidak lama lagi kita akan bangkrut. Jadi sebenarnya, mau bilang apa? Fardi Jona memberi syarat, kau harus datang meminta maaf ke keluarganya, dan jadi pasangannya. Dia akan memberi kesempatan pada grup AOC. Bagaimana jika aku menolak? Kami akan memecatmu dari jabatan direktur dan usir kau dari perusahaan. Jadi, ini keputusan kalian semua? Bu Senna, kita sudah mengelola perusahaan bertahun-tahun lamanya, tidak boleh bangkrut. Benar, Bu Senna. Selama ini perusahaan di bawah kepemimpinanmu memang ada kemajuan, tapi keluarga Jona terlalu kuat. Kita tak bisa melawan. Anisena, lihat. Semua ini gara-gara kamu. Kamu harus bertanggung jawab. Lepaskan sahamku. Kalian belum punya hak itu. Jangan lupa, grup AOC adalah hasil jerih payah ibuku. Saham di tanganku, pemberian ibuku, kau tak berhak mengusirku. Anisena, kau mengancamku? Aku tidak mengancammu. Dengar baik-baik. Kalian takut pada Fardi Jona, tapi aku tidak takut. Jangan lupa, sahammu cuma 40% saham, sedangkan kami punya 60% saham. Lebih baik terima baik daripada dapat masalah. Yang setuju, copot Anisena. Angkat tangan. Siapa berani angkat tangan? Siapa berani angkat tangan? Selaliman, kok kamu masuk? Sayang, tenang saja. Hari ini ada aku di sini. Tidak ada berani ganggu kamu. Anisena, kamu tahu tidak, ini acara apa hari ini? Kamu berani bawa pria ini ke sini? Apa kamu tidak menganggap kami sama sekali? Ayah, lihat kan? Dia bawa pria haram ke sini. Tak lama lagi, perusahaan kita akan ganti nama. Anisena, suruh dia pergi. Orang tua kurang ajar. Sudah aku peringatkan. Kalau berani lagi ganggu istriku, aku habisi kau. Dasar. Coba sentuh aku. Kira aku takut? Selaliman, jangan gegabah. Jangan halangi aku. Selaliman, sudah cukup. Kasih waktu 3 hari. Dalam 3 hari, aku akan cari pemasok baru. Ngapain aku harus kasih waktu 3 hari? 40% saham? Cukup? Kalau dalam 3 hari, aku gagal cari pemasok baru, aku akan undurkan diri.
dan serahkan 40% sahamku padamu. Tapi, kalau berhasil, dapat pemasok baru dengan kontrak jangka panjang. Aku mau semua saham kalian. Kau yakin? Aku? Ya, yakin? Baik. Aku beri kau waktu 3 hari. 3 hari lagi, aku akan mengadakan sebuah konferensi pers. Saat itu, undang semua tokoh-tokoh terkenal masyarakat. Jika kau tidak bisa selesaikan krisis perusahaan ini, semua saham yang kau miliki akan menjadi milik kami. Ayo pergi. Tunggu. Dasar bocah, apa lagi yang kau inginkan? Bajingan tua. Bagaimana jika kau kalah? Aku tidak akan kalah. Jangan terlalu percaya diri. Jika kau kalah, saham kalian semua akan beralih ke istriku. Berani sekali. Kenapa kau tidak bisa kalah? Ya, takut? Baik. Aku terima taruhanmu. Ayo pergi. Siapa yang suruhmu masuk? Aku hanya ingin bantumu. Selaliman. Bisakah kau jangan terlalu sombong? Sudah berapa kali aku bilang, kau tidak bisa bantuku. Jika kau terus begini, hanya akan bawa masalah yang lebih besar. Semua yang terjadi padamu hari ini bisa aku selesaikan. Sudahlah. Aku sedang tidak ingin bicarakan ini denganmu. Pergi saja sana, aku masih ada urusan. Oh ya? Malam ini aku ada acara, tidak usah jemputku. Lily. Itu, perusahaanku sedang hadapi sedikit masalah, ingin meminta bantuanmu. Apakah kau ada waktu hari ini? Aku traktir makan. Imbas membahas. Tidakkah ada? Masih membahas. Lily, Anisena yang kamu ceritakan itu, apakah dia benar-benar secantik itu? Pak Jinarto, Ani Sena ini teman sekuliahku dulu. Dia dulu adalah gadis tercantik di kampus kami yang ngejar dia. Bisa antre sampai Paris. Gadis, tercantik bagus? Gimana? Bisa nggak dia temani aku malam ini? Pak Jinarto, Anda belum tahu perusahaan Ani Sena lagi ada masalah besar. Kalau nggak ada yang bantu, perusahaannya pasti bangkrut. Kalau Pak Jinarto. Oke. Lily, asal kamu bisa bantu aku buat dapat Anisena imbalanmu. Pasti banyak. Ani, lama tak jumpa ya? Lily, lama tak ketemu. Oh iya Ani, aku perkenalkannya. Ini adalah Direktur Grup Naga Terbang, Davin Jinarto. Pak Jinarto? Pak Jinarto, dia yang aku bilang, Bu Sena kami. Nggak cuma cantik, tapi juga pengusaha sukses ternama. Pak Jinarto, sudah lama aku dengar nama Anda. Pak Jinarto, Bu Sena sedang nyapa kamu tuh? Ya Papa, sudah larut malam. Mama belum pulang. Aku sudah sangat mengantuk. Bukannya Mama sedang bekerja, sebentar lagi pasti pulang. Kau begini, Sinta, kau tidur dulu. Papa akan menghubungi Mama via telepon. Bagaimana? Tidurlah. Halo bos, larut malam gini. Ada perintah apa?
tolong selidiki. Istriku, hari ini bertemu dengan siapa? Di mana mereka bertemu? Baik, bos. Ada hal lain? Satu hal lagi. Perusahaan istriku akhir-akhir ini sedang ada masalah. Bisakah kau, tanpa bocorkan identitasku, bantunya? Tidak masalah. Bos, di dalam negeri, kami punya puluhan perusahaan 500 besar. Akan kusuruh mereka dengan kecepatan tertinggi ke kota sungai. Baik. Rencana masa depan perusahaan kita. Halo. Baik, bos. Segera ke kota sungai. Siapkan mobil cepat. Aku harus dengan cepat ke kota sungai. Cepat! Putar balik. Dengan kecepatan tertinggi ke kota sungai. Pak Liam, bukannya kita sudah tanda tangan kontrak triliunan dengan grup multinasional saat ini ke kota sungai? Kontrak triliunan dibandingkan dengannya bahkan tidak ada artinya. Dengan kecepatan tertinggi ke kota sungai. Annie, perusahaanmu baru-baru ini ditekan keluarga Jonah. Sudah ku dengar. Tapi tidak masalah. Masalah kecil ini, Pak Jinarto, bisa dia atasi. Benar kan, Pak Jinarto? Ya, keluarga Jonah. Hanya di kota sungai. Perusahaan lokal kecil saja. Di kota sungai bisa berkuasa semena-mena, tapi di mata grup naga terbang kami, mereka tak berarti apa-apa. Pak Jinarto, kekuatan grup naga terbang. Sangat ku ketahui kedatanganku kali ini. Untuk bekerja sama dengan perusahaanmu. Kerjasama? Bagus. Mari minum. Bu Sena, minumlah dulu dengan Pak Jinarto. Asal kau bisa buatnya. Senang. Kerjasama ini pasti berhasil. Benar kan Pak Jinarto? Lily, kau tahu aku tak bisa minum banyak. Kalau begitu, Pak Jinarto, begini, aku minum teh saja. Sebagai penghormatan. Annie, aku susah payah mengajak Pak Jinarto keluar. Jika dia kecewa, kerjasama ini mungkin. Tapi apa lagi? Minum sedikit saja. Cicip sedikit. Sudah cukup. Baiklah. Pak Jinarto, aku hormatkan padamu. Karena Bu Sena tak bisa minum. Kalau begitu, kita cicip sedikit. Bos, situasi Mbak Ipal sudah kuselidiki tuntas. Mbak Ipal bertemu dengan seseorang bernama Lily. Apa latar belakang Lily ini? Lily ni sosialita terkenal di kota sungai. Sering bergaul di kalangan elit, reputasinya buruk. Bos, Mbak Ipal bersamanya. Kirimi aku alamatnya. Bu Sena jagonya minum. Annie, kamu kenapa? Apa kamu nggak enak badan? Nggak apa-apa. Aku baik-baik saja. Annie? 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 Hebat, Lily. Pak Jinarto, Bu Sena ini cocok dengan selera kan? Sangat sesuai selera. Ini benar-benar sangat cocok denganku. Lily, tahu nggak? Selama bertahun-tahun, aku sudah tiduri banyak wanita. Tapi dia paling baik. Waktu malam sangat berharga, Pak Jinarto. Kalau begitu, nggak ganggu lagi. Nikmatilah.
Dewi kecil, aku datang. Sudahlah, Sayang, sayang, bangun, sayang. Selaliman, kamu siapa? Bagaimana kamu masuk? Apa yang kamu mau lakukan? Berani-beraninya kamu pukulku? Kamu tahu siapa aku ini? Pengawal? Bunuh dia. Sekarang giliranmu. Pak, ampun. Aku tidak tahu diri. Aku salah? Aku tidak tahu. Dia wanita Anda. Berani-beraninya kau sentuh istriku. Kau cari mati. Kau ingin mati? Bukan, Pak. Aku bersalah. Aku sungguh salah. Aku takkan ganggu wanita Anda lagi. Tolonglah, lepaskanku. Aku kaya. Aku punya uang. Ada apa, sayang? sayang, bisakah kau temani aku? Aku kepanasan. Ngapain kamu nendangku? Dasar kamu, apa yang kamu lakukan tadi malam? Apa yang kulakukan? Kamu lihat siapa berbuat sesuatu. Iya. Aku yang melakukannya. Bukan kamu yang melakukan, siapa yang melakukannya? Pergi sana. Pergi. Sinta, makan yuk. Mama, kamu sudah bangun. Cepetan makan selagi masih hangat. Itu. Selaliman, ikut aku sebentar, ada yang ingin kubicarakan. Makan sambil bicara. Papa dan Mama mau bicara sesuatu. Kamu makan dulu sendiri ya? Bagaimana?
Ada apa, sayang? Di kartu ini ada 1,15 miliar. Ambil uang ini, pergi dari kota sungai. Sayang, apa maksudmu? Kenapa kamu beriku uang? Kenapa kamu suruhku tinggalkan kota ini? Sejujurnya, aku dan ayahku perjanjian 3 hari. Aku sama sekali tidak yakin. Jika aku dipecat oleh Dewan Direksi, diusir, aku akan kehilangan segalanya. Ini akan seretmu bersamaku. Selama ini, aku sangat berterima kasih atas perhatianmu padaku dan Sinta. Aku juga bisa melihatnya. Kamu adalah ayah baik. Tapi aku minta maaf padamu. Jika kamu ikut dengan kami, itu hanya akan seretmu. Sayang, menurutmu, sebagai ayah baik, suami baik, apakah dia akan tinggalkan keluarganya di saat-saat sulit? Tapi kamu seharusnya tidak terlibat dalam hal ini. Akulah yang menyeretmu. Kamu masih bisa pergi sekarang. Sayang, selama ini aku selalu berharap kamu bisa percaya padaku. Percaya bahwa aku bisa melindungi kalian. Tapi, Sayang, suami istri harus saling dukung di masa sulit. Percayalah padaku sekali ini saja. Oke? Selaliman. Terima kasih. Bu Sena, grup Aoshi adakan konferensi pers hari ini untuk umumkan hasil taruhan Anda dan ayahmu. Jika taruhan gagal, Anda akan dipecat Dewan Direksi dari posisi Anda. Bolehkah aku bertanya, apakah Anda sudah buat persiapan yang matang? Jika taruhan gagal, apa langkah selanjutnya? Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang bisa dilakukan? Tentu saja dia akan diusir. Kehilangan segalanya. Berdasarkan apa kau tuduh Mama? Anak sialan. Kalau kau masih berani bicara seperti ini padaku, awas kau cabut mulutmu. Apa katamu? Konferensi pers belum dimulai. Siapa pemenangnya? Masih belum bisa dipastikan. Ayah, Anisena begitu percaya diri, jangan-jangan dia menyimpan senjata rahasia? Ikan dalam toples. Cuma gertak sambal. Sudah, jangan berbicara lagi. Masuk sekarang. Hadirin sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Konferensi pers grup Aoshi, seperti yang kita tahu, grup Aoshi dibangun bersama mantan istriku dengan susah payah. Setelah mantan istriku meninggal, perusahaan diserahkan ke putriku, Anisena, untuk dikelola. Tapi, karena dia buat banyak musuh, hina keluarga Jonah, ditambah manajemen perusahaan yang buruk, telah sebabkan kerugian serius. Dewan Direksi, setelah berdiskusi, sepakat putuskan copot posisi direktur utamanya, tapi dia gunakan sahamnya untuk lawan keputusan Dewan. Makanya, terciptalah perjanjian taruhan hari ini, Anisena. Tenggat waktu 3 hari sudah habis, kau janji kalau tidak bisa dapatkan pemasok baru, kau akan undurkan diri dan serahkan semua saham yang dimiliki. Sekarang, sudah dapat pemasok atau belum? Lihat dia seperti ini. Sekarang mana mungkin ada pemasok yang mau cari dia? Anisena, jangan dipaksakan. Tak 3 hari lalu sudah kuperingatkan. Kalau mau mundur dari perusahaan, tak hanya dapat saham, tapi juga bisa jaga harga diri. Sekarang, kamu tidak dapat apa-apa. Kamu seperti tikus di jalanan, dibenci semua orang. Anisena, seberat itu keadaannya. Dulu dia wanita sukses. Itu cuma citra. Katanya Anisena ini suka ganti pasangan, hamil di luar nikah, lahirin anak, bawa sial ke keluarga Sena, bertahun-tahun sial. Anisena, aku tanya kamu, pemasok ketemu belum? Mengapa mulutmu sangat bau? Mana mungkin aku sama dengan Anisena? Dari kecil dia sudah tak tahu malu, suka tidur dengan pria. Sekarang punya anak haram. Semua ini karma buat dia.
Berani kau pukul aku? Memang layak dipukul. Kalau masih lancang, ku hajar lagi. Anisena, kamu gila ya? Bawa pacar di depan umum? Sudah keterlaluan. Malah berani mukulin orang. Suamiku benar. Mulut kotor. Memang harus dipukul? Ayo semua lihat. Jalang ini sombong sekali. Tidak hormati orang tua, bawa pria haram untuk pamer kekuasaan. Orang seperti ini pantas dikucilkan. Jangan hina mamaku. Mamaku bukan orang seperti itu. Kalian ganggu mamaku. Kalian jahat. Dasar anak sialan, berani berbicara? Kira aku tak berani. Hukummu? Sudahlah, Anisena, kamu tidak bisa dapatkan pemasok baru. Jadi, tanda tangan perjanjian alih saham ini. Maaf, aku kecewakan kalian. Aku, Anasena, bertanggung jawab atas kata-kata aku. Anisena, semua ini memang pantas untukmu. Anisena, kalau tahu begini, ngapain dulu? Kamu, apa maksudmu? Dengar ya, hari ini aku bilang, istriku takkan kalah. Dia takkan kalah. Anisena, pede dari mana? Jangan-jangan pedemu cuma pria ini? Anisena, seluruh kota sungai tahu pria haram ini cuma gigolo. Yang kamu pelihara, cowok pecundang. Cowok pecundang. Berani omong kosong di sini? Anisena, di depan media dan pemegang saham, perjanjian ini harus kamu tanda tangan, suka atau tidak. Selaliman, kalah ya kalah. Aku bisa terima, masih ada banyak kesempatan untuk bangkit lagi. Sayang, tenang saja. Hari ini kamu takkan kalah. Pasti. Grup Naga Terbang, Gensen Clark datang. Grup 9 Langit, Aksan Liam datang. Grup Air Merah, Gusen Jolin datang. Grup Naga Terbang, Grup 9 Langit, Grup Air Merah. Aduh, ini semua perusahaan besar dari luar provinsi. Para bos perusahaan besar kok pada datang ke kota kami yang kecil begini? Jangan-jangan karena Selaliman? Pak Clark, Pak Liam, Pak Jolin kok bisa datang ke sini? Kamu? Aku Sunarsena, dari grup Aoshi, sekarang jabat sebagai direktur utama, sekaligus penyelenggara konferensi pers kali ini. Kalian, tujuan kedatangan kalian. Direktur utama grup Aoshi, bukan Anisena, yang seharusnya... Pak Clark, Anda belum tahu kabar terbaru Anisena ini. Kemampuannya biasa-biasa saja. Sekarang posisinya sudah dicabut oleh Dewan Direksi. Kau. Tahukah kau, kami semua datang khusus untuk Bu Sena. Apa? Hiji? Aku sudah bilang, kami semua datang khusus untuk Bu Sena. Aku sudah bilang, kami semua datang khusus untuk Bu Sena. Pak Clark, Pak Liam, apa kalian salah orang? Anisena cuma wanita biasa. Kenapa kalian cari dia? Maaf, yang mana Anisena? Bu Sena. Aku? Gensen Clark dari grup Naga Terbang. Aksan Liam dari Grup 9 Langit. Gusen Jolin dari grup Air Merah. Hormat pada Bu Sena. Ini
Ini mustahil. Tiga direktur, kalian? Bu Sena, kami diutus orang untuk kerja sama dengan Anda. Kerja sama dengan aku? Benar, Bu Sena. Asal Anda butuh, perusahaan kami siap beri dana, beri sumber daya manusia. Bu Sena, ini bukti ketulusan kami bertiga. Silakan lihat. Investasi ratusan triliun? Hak pengembangan proyek Wanfu? Hak perdagangan maritim? Ini terlalu berharga, aku tidak pantas terima ini. Bu Sena, silakan terimanya. Ini kewajiban kami. Bukan cuma barang-barang ini. Bahkan jika harus serahkan perusahaan, aku pun rela. Mereka cukup tahu diri. Tapi, tak pantas terima tanpa jasa. Kalian harus beritahu. Siapa yang suruh kalian? Ini? Sayang, mereka sudah antarkan barang berharga ke sini. Kita terima saja. Apa benar dia? Dulu, perjanjian yang kau tanda tangani dengan istriku, pemasok sudah datang. Masalah perusahaan teratasi, saham kalian harusnya dialihkan ke istriku sekarang. Ayo, tanda tangan sekarang. Ani, kita keluarga, saham tidak perlu dipisah. Selama dalam keluarga, semua adalah milik bersama. Benar, Ani. Ayahmu bermaksud baik. Kami hanya ingin yang terbaik untuk perusahaan. Satu keluarga, satu keluarga. Satu keluarga. Dulu kalian sakiti istriku dan anakku. Kapan bilang satu keluarga? Kak, kami benar-benar salah. Kumohon maafkan kami kali ini. Bisa kuampuni. Tapi bersujudlah dan minta maaf. Setelah ini jangan pernah muncul di depan istriku, baru kuampuni. Kau, Ani Sena, harus banget bikin malu kami di depan semua orang. Malukanmu? Dulu kau sakiti perasaanku. Apa kau peduli pada saat itu? Jangan kau lupa, aku ayahmu. Ayah? Orang sepertimu sama sekali tak layak menjadi ayahku. Saat kau buat ibu meninggal dan menikahi perempuan ini ke rumah kami, di hatiku sudah tak ada lagi ayah sepertimu. Ani Sena, jangan keterlaluan. Jangan kau lupa siapa yang besarkanmu. Sunar Sena, kau tak punya malu? Bertahun-tahun ini, bagaimana perlakuanmu padaku, pada ibu, dan pada Singsin? Kau lebih tahu dari siapapun. Seumur hidupku, takkan ku maafkan kau? Jangan buang waktu. Cepat berlutut atau tanda tangan. Tanda tangan. Mimpi kali, Ani Sena. Kau kira menang dariku. Bisa selamatkan perusahaan, ku beritahu, sudah terlambat. Apa maksudmu? Aku jujur saja. Sebelum konferensi pers, sudah kujual semua saham perusahaan. Apa? Ani Sena, kau menang. Terus apa? Tahukah kau kenapa aku sangat membencimu? Karena kau dan ibumu sama persis. Muak aku. Berani kau pukul aku? Sunar Sena, kau jual perusahaan. Ke siapa? Cepat katakan. Ani. Ini satu-satunya peninggalan. Ibuku untukku. Lalu kenapa sudah jual? Katakan. Jual perusahaan. Ke siapa? Dia jualnya padaku. Kenapa Fardi Jonah datang? Jangan-jangan grup Aoshi diakuisisi olehnya? Fardi Jonah, kenapa kamu datang? Tempat ini ramai sekali. Kenapa aku tak boleh datang? Pak Jonah, akhirnya kamu datang. Kita satu tim, jangan tinggalkan aku. Pergi sana. Siapa bilang kita satu tim? Perusahaanmu sudah kubeli bagiku. Kamu sudah tak punya nilai guna lagi. Apa? Katamu setelah akuisi grup Aoshi, kau janji serahkan perusahaan. Jangan ingkar janji. Diam. Jangan fitnah. Aku tak pernah bilang itu. Bahkan kalau aku pernah bilang, maaf, sekarang aku menyesal. Kamu?
Ini ulahmu? Ya, ini semua rencanaku. Kamu tak tahu, lihat kalian sekeluarga berkonflik internal, sangat menghibur. Aku mengakuisisi perusahaan besar ini dengan mudah. Oh ya, Anisena, ini berkatmu, kalau tidak, tak akan jadi milikku. Kamu jahat dan tak tahu malu. Ini semua karena kamu. Kalau dulu kamu mau menikahiku, tak akan ada masalah ini. Aku sangat mencintaimu, tapi kamu malah menikahi pria ini. Tahukah betapa ku bencimu? Kembalikan perusahaanku. Kembalikannya, bisa saja. Temaniku selama sebulan, perusahaan akan kukembalikan. Dari mana datangnya orang ini? Berani-beraninya kau pukul aku. Memang kamu yang mau kupukul. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Papa. Selaliman. Biarkan aku lihat. Siapa berani sentuh dia? Kakek, kakek. Cucu manisku, kakek sangat rindukanmu. Kakek, orang-orang jahat itu lagi menyakiti ibuku. Baik, kakek akan membalas untukmu. Beraninya kau? Kalau bukan karena cucuku, menelponku, aku takkan tahu. Keluarga Jordan Liman diperlakukan semena-mena hari ini. Ini bukankah dia orang terkaya di negara kami? Kenapa dia datang ke kota sungai? Langit kota sungai akan runtuh. Langit kota sungai akan runtuh. Pak Liman, Anda orang terkaya negara, ditambah lagi senior kami di daerah ini, tak perlu permasalahkan anak sialan sampai menyusahkan kami. Aku, Jordan Liman, berjuang di dunia bisnis puluhan tahun. Dewa menghalangi, bunuh dewa, Buddha menghalangi, bunuh Buddha. Belum pernah ada orang yang di hadapan Jordan Liman berani ganggu keluargaku. Kau yang pertama. Dengan hak apa kau? Berani berdiri di sini bicara? Keluarga, Pak Liman, Anisena dan pria ini melahirkan anak haram ini. Mana mungkin keluarga Bapak? Kalau begitu akan ku beritahu. Sinta Sena adalah cucu kandungku, Selaliman, putra kandungku. Apa? Selaliman, anak Pak Liman? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia anak Pak Liman? Mustahil. Tidak mungkin. Ini pasti bohong. Pak Liman, Bapak pasti bercanda, benar kan? Sepertinya, kamu cari mati. Pengawal, usir dia keluar. Siap. Pak Liman, ini bukan benar kan, semua ini? Selaliman, jelaskan padaku, kau dan Pak Liman, sebenarnya apa hubunganmu? Katakan yang sebenarnya, bisa tidak? Selaliman, kau dan Pak Liman, hubungan apa sebenarnya? Dia benar. Dia memang ayahku. Dia memang ayahku. Hancur. Semuanya hancur. Keluarga Jonah hancur. Bawa dia keluar dari sini. Bikin dia lumpuh. Selain dia, semua anggota keluarga Jonah, jangan sisakan satu pun. Jangan, Pak Liman, tolong. Jangan, aku salah. Ani, maafkan aku. Dasar anak. Bertahun-tahun lamanya, akhirnya kau mengakuiku. Tua bangka, punyalah hati nurani. Kalau tidak, seumur hidup takkan ku kenali engkau. Dasar kurang ajar, berani bantah di hadapanku. Pak Liman, Anda benar-benar ayah kandung Selaliman? Menantu. Panggil ayah. Baik. Ayah? Lihatlah, istrimu lebih paham daripada kamu.
Ani, aku ayahmu. Kumohon maafkan aku. Maafkan ayah. Benar, Ani. Kami semua adalah keluargamu. Kak, pertimbangkanlah demi hubungan kita sebagai saudari. Janganlah terlalu perhitungkan ini. Jika engkau tidak bantu kami akan kehilangan segalanya. Bencana yang dibuat sendiri tak terhindarkan. Sayang, ayo pulang.